Menurut cerita tutur, sosok Nyi Semeti beralih ke benua Afrika. Taman Nasional Chobe yang terletak di Botswana Utara menjadi destinasi safari paling menakjubkan saat liburan di Afrika. Beragam satwa liar di savana yang memukau dan sungai Chobe yang mengalir anggun membuat Chobe National Park jadi surga pencinta alam dan fotografi satwa liar. Namun bila lengah, maka nyawa dapat menjadi taruhannya. Seperti momen menegangkan yang dialami sekelompok turis pada Mei 2024 lalu. Pangkal bermula saat para turis ini melakukan tur di sungai Chobe yang membelah Taman Nasional. Mereka bertemu dengan kawanan kuda Nil yang turun ke sungai. Perahu pun mendekat perlahan dengan jarak aman agar turis dapat mengambil gambar. Perjalanan wisata itu berubah mencekam ketika perahu yang mereka tumpangi tiba-tiba saja diserang oleh seekor kuda Nil jantan. Bagian baling-baling perahu pun rusak oleh gigitan kuat kuda Nil. Meski demikian, tidak dibenarkan untuk bertindak kasar terhadap hewan tersebut. Selain dilindungi, rupanya kuda Nil memiliki makna tersendiri bagi masyarakat setempat. Dalam mitologi Afrika, kuda Nil kerap dikaitkan dengan kekuatan, keanggunan, dan kekuatan alam. Di beberapa budaya, kuda Nil dianggap sebagai makhluk suci yang mewakili kekuatan alam dan kekuatan ilahi. Bahkan khusus di Afrika Barat, kuda Nil dianggap sebagai pelindung dan pembawa keberuntungan. Hal ini menjadikan kuda Nil sebagai makhluk yang dihormati dan dihargai di seluruh benua Afrika. Wabah adalah Kung Fu Shaolin, salah satu seni bela diri tertua di Tiongkok dan sebagai bagian dari ordo keagamaan di mana para biksu ditekan oleh komunis Tiongkok selama revolusi kebudayaan Mao Zedong. Kala itu, kuil mereka sebagian besar hancur dan dibiarkan begitu saja selama bertahun-tahun. Tetapi ketika aktor Jet Li membuat film Shaolin Shi, kuil itu dibangun kembali dan mendapat dukungan pariwisata akan kebangkitan bela diri kungfu. Dalam penerapannya, untuk mencapai puncak kehebatan bela diri, para Shaolin harus memiliki kedisiplinan dengan ilmu spiritual yang sangat tinggi. Mereka wajib menguasai kemampuan fisik dan mental luar biasa. Di antaranya, ditempa bertahan hidup di suhu ekstrim, berlatih jalan cepat di atas air, dan pelatihan fisik tubuh hingga kecepatan dalam bergerak. Perguruan yang terletak di pegunungan setinggi 1.500 di atas permukaan laut yang berada di kota Dengfeng, Provinsi Henan, dan berdiri kokoh sejak abad ke-5 ini menjadikan tempat ini sebagai kiblat seni bela diri kungfu di Cina. Sisi Gunung Berbatu juga dijadikan salah satu lokasi latihan para murid Shaolin. Seorang biksu Shaolin bernama Shi Liliang berasal dari Chenzhou, Fujian, Tiongkok. Beberapa waktu lalu, sukses menyita perhatian dunia melalui aksinya berjalan mengambang di permukaan air sejauh
125 meter. Dalam video yang terekam, Shi Liliang terlihat hanya menggunakan papan tipis yang dapat mengapung dan dipasang di atas permukaan air. Tak ayal, orang pun berbondong-bondong mendatangi lokasi untuk melihat aksi Shaolin menunjukkan ilmu meringankan tubuh. Teknik bela diri tersebut dikenal dengan ilmu Ching Kung. Shaolin yang memiliki teknik ini harus berlari sangat super cepat sambil menahan pijakan agar berat tubuh tidak membuat badan tenggelam dan terus mengapung seolah terbang di atas air. Alhasil, berkat kemampuannya ini, ia juga berhasil mencetak rekor dunia baru atas namanya sendiri yang sebelumnya dipecahkan sejauh 118 meter. 叫做轻功，准确的名字它就是说轻功水上漂，它是在水上面放一层木板，放一层三合板，是检查在练功夫的当中这个人的身体的素质和力量、爆发力，如果身体轻盈，他可以在木板上可以跑出去很远；如果身体笨重，步伐沉着，他可能会1米就会掉在水里面，所以它是检查一个人身体素质的一个方法。Terlihat sosok pria berjubah oranye menaiki tebing curam dengan santainya dan tanpa alat bantu apapun. Bahkan saking cepatnya melangkah, ia seolah tengah menapaki jalanan di bidang tanah yang datar. Si perekam bahkan memperlihatkan bagaimana sulitnya medan yang sedang ia tempuh. Ia tampak menggunakan peralatan memanjat lengkap dan menggunakan seutas tambang pengaman untuk menaiki tebing curam dengan kemiringan sekitar 45 derajat. Sementara sang biksu justru menaiki tebing hanya dengan bertelanjang kaki sambil menggendong tas kain miliknya. Meski tak diketahui pasti di mana lokasi kejadian tersebut, namun warganet menduga dari video yang ditonton lebih dari 10 juta orang ini merupakan salah satu kuil yang ada di Thailand. 在少林寺呢，我们称之为中岳。中国呢有5岳，5岳的意思呢就是有5座山，就是分为东南西北，中间呢就是少林寺，少林寺呢叫做嵩山，中岳嵩山。中岳嵩山呢，它是5岳之中，是一座名山。当然了，从古到今都有很多练习功夫的人或者修身养性的人在嵩山修道、学习和练习。在山上呢，环境非常好空气很新鲜环境非常好，因为很安静。Kemampuan biksu berikutnya pun tak kalah fenomenal. Bermodalkan kekuatan batin, ia bisa duduk terbang dan tampak melayang. Awalnya, seorang biksu diminta untuk menunjukkan kekuatan spiritual dan biksu itu pun terlihat menanggapi dengan santai. Seraya bermeditasi, kekuatan magic sang biksu pun diperlihatkan. Dalam suasana hening, tiba-tiba saja raganya terlihat melayang di udara bak selembar kertas yang terangkat angin. Lantas, ilmu apakah yang dimiliki sang biksu hingga ia mampu melayang di udara? Tak hanya
hanya mampu berjalan di atas air, salah satu keahlian lain yang dimiliki Shaolin adalah berdiri dengan satu tangan dan melakukan berbagai atraksi kemampuan menggunakan pedang. Bukan omong kosong. Kehebatan para pendekar Shaolin ini memang benar adanya. Untuk menguasai berbagai kemampuan yang dimiliki, para Shaolin tidak memperolehnya dengan mudah. Mereka harus melewati berbagai latihan keras yang jika dilihat orang biasa pasti dianggap penyiksaan. Tak hanya orang dewasa, kemampuan dan penguasaan teknik juga diterapkan murid-murid sedari masih anak-anak. Dan kabarnya, tak semua orang mampu menjalani latihan berat tersebut. Benarkah demikian? 练少林功夫呢，可能现在在中国从3岁半就开始练少林功夫，3岁半就开始练少林功夫。当然了，练少林功夫，比如说你所说的这个倒立呀，或者是二指禅。这个是训练需要一点时间，需要一点耐力，也不是很简单。但是一般训练的话，不是每个人都会，但是经过刻苦的训练和学习和老师的这个指导，几乎我要练这个少林功夫的二指禅有的时候我们是2个指头，有的时候是1个指头练这个几乎需要2、3年的功力才可以站得起来。需要刻苦，当然也是需要因人而异如果我们下苦功夫练，可能会更快。Jika melihat aksi mereka, tentu sudah tak perlu diragukan lagi bahwa para Shaolin dikenal memiliki kekuatan dan kebugaran tubuh melebihi orang biasa. Mereka dipercaya mampu melakukan latihan sangat berat, seperti melipatkan badan di tiang hingga batang pohon. Belum lagi melatih keseimbangan berdiri di atas bambu sambil diberi beban ember berisi air. Melatih pukulan dan kecepatan serta pelatihan meditasi dan olah pernapasan. Bahkan tak hanya itu, mereka juga bisa menyeimbangkan kekuatan, pikiran, dan pertahanan diri, serta sanggup menahan rasa sakit tanpa ada ketakutan sama sekali. 像我从小在少林寺是7岁8岁的时候开始练功夫，当然刚开始我们练功夫很累，很辛苦。 当然会哭，但是我们每天还是一样坚持的训练、学习。但是在学习和训练过程当中呢，我们会很开心，会学到很多东西，当然也不会感觉到很苦很累。当然就是说，如果训练确实一般的人就比如说刚开始的学的时候当然是很辛苦，一般人可能会想到放弃，会想到哎我要回家好了，我不要练了会有这方面的想法。但是经过师父的这个引导和教导以后我们还是能够静下心来听从师父的话慢慢的学习少林功夫。 Bahkan terkenalnya teknik kungfu yang tahan pukul membuat para biksu Shaolin menjajal kemampuannya di atas ring profesional sebagai atlet MMA. Dan salah satu yang terkenal adalah Yilong. Saking kerasnya dihantam, namun tak bergetar sama sekali. Yilong pun dijuluki manusia batu karang. Konon, dengan melakukan seni bela diri Shaolin, para biksu akan mendapatkan manfaat baik di dalam tubuh, seperti ketenangan jiwa, raga, serta dapat melaksanakan ibadah dengan khusyuk. Hal ini dipercaya bahwa setiap orang membutuhkan sang halik secara spiritual dan butuh dirinya sendiri untuk menghadapi perjalanan hidup mereka.
Alhasil, dengan melakukan meditasi sebagai jalan relaksasi dan melepaskan pikiran yang membebani, terbilang cukup baik untuk mendekatkan diri dengan Sang Pencipta. Hidup Anda. Benda kecil ini juga bisa membuat air mata bercucuran. Tapi cuma di sini, benda kecil ini bisa bikin hal besar terjadi. Kelas baju kotor. Dari sekedar happy, semakin tambah happy, jadi super happy. Alhamdulillah kita bawa pulang kulkas. Ibu dapat apa aja nih dari arisan? Aku dibawa pulang. Arisan. Setiap hari jam 8.15 malam. Ini baru Trans 7. Movie Vaganza Special. Masih banyak misteri di dunia ini yang belum terungkap hingga menjadi tanda tanya. Ada yang sedikit tersingkap, namun banyak juga yang tidak terpecahkan. Bersama Misteri Dunia, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Dion Arif Setiawan menyebut